Ada lagi kabar menarik nih Ada pemain keturunan juga ya? Ya, pemain keturunan. Katanya sih pemain keturunan Indonesia. Ngakunya ya? Ngakunya. Dan ini calon pemain Barcelona. Calon pemain Barcelona, namanya Joensly Onstein. Ya. Nah. Dia sempat mengaku memiliki darah Indonesia. Udah kembali lagi ke Morning Zone edisi Jumat 30 Januari 2026 bersama saya Janti. Saya Arung. Ya, ada rekan baru lagi nih. Rekan baru. Biasa kalau Jumat barengan viral. Betul. Sekarang bareng sama Mas Arung karena kita mau membahas serba-serbi soal sepak bola. Beragam sepak bola yang lagi rame baik di luar maupun di dalam negeri. Salah satunya soal Persija Jakarta. Persija Jakarta yang baru kemarin minggu lalu sebetulnya mengumumkan Shane Patinama. Shane Patinama ini jadi nama yang mengejutkan juga. Iya, nama mengejutkan. Karena sebelumnya Shane Patinama tuh sebetulnya nggak ada masuk di kabar-kabarin, tiba-tiba datang aja. Tiba-tiba datang, yang rame malah Ivar Jenner ya? Yang rame malah Ivar Jenner, tiba-tiba di hari Jumat minggu lalu ada kabar jam 12 siang itu Beruang United mutus kontraknya Shane Patinama. Terus nggak lama Shane Patinama ke Persija diumumin. Itu dia tuh. Nah, tapi Shane ini juga bilang kalau perpindahannya dari Buriram ke Persija itu berlangsung cepat banget ya. Dia dapat tawaran, terus tanpa pikir panjang langsung oke. Udah, bahkan dia nggak ngubungin ke Sandy Walsh. Iya, nggak ngomongin Sandy Walsh. Iya. Nah, ini hari ini Persija akan main ya lawan Persita Tangerang. Nah, kira-kira main gak nih Shane Patinama di laga itu? Nah, kalau menurut pengakuan dari pelatihnya Persija, Mauricio Souza, nama Shane Patinama tuh ada di daftar pemain yang mau dibawa ke Tangerang. Padahal deket ya. Nggak perlu ya? Dadakan juga bisa. Dadakan ya? juga bisa naik taksi online dari Jakarta ke Tangerang kan dekat. Indomilk Arena ya? Indomilk Arena belakang ini, belakang Gading Serpong. Belakang Gading Serpong. Belakang Gading Serpong tuh kalau dari Karawaci lurus aja, makanya nyampe. Nah, masuk daftar pemain, kata Mauricio Souza, dia sudah latihan seminggu kemarin dan ternyata masih dimasukkan ke dalam squad, jadi kemungkinan besar akan main. Ya walaupun nggak starter, mungkin juga bisa jadi pemain cadangan, masuk ke bangku cadangan. Dan memang Shane setelah diumumkan resmi jadi pemain Persija langsung ikut latihan ya. Langsung ikut latihan besokannya. Dan kemarin juga terlihat dia udah ikut latihan di lapangan Indomilk Arena ya. Enggak. Kemarin masih di Jakarta, karena kan dekat ya. Hari ini ya? Kemarin di Depok. Di Depok. Depok, sorry, bukan di Jakarta. Persija latihannya di Sawangan, di Depok. Jadi kemarin latihan terakhir, nah mungkin berangkatnya beberapa jam sebelum kick off ke Tangerang dibawa. Oke, nah ini nanti akan kita nantikan apakah Shane akan debut bersama Persija pada sore hari nanti ataukah debutnya harus tertunda dulu menanti laga-laga lain ya Persija. Ini akan menarik untuk dinantikan ya. Iya. Nah, selain Shane ada lagi kabar menarik nih soal pemain keturunan juga ya? Ya, pemain keturunan. Katanya sih pemain keturunan Indonesia. Ngakunya ya? Dan ini calon pemain Barcelona. Calon pemain Barcelona, namanya Joensly Onstein. Ya. Dia sempat mengaku memiliki darah Indonesia. Dia Joensly Onstein ini sebelumnya main di KRC Genk. Tapi kalau di sana tim muda, jadi sebutannya Jonggeng. Iya betul. Nah jadi yang menarik ini sang pemain sempat mend-DM salah satu akun Instagram yang membahas soal pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan dia waktu itu mend-DM, dia bilang, tolong beritain gue ini punya darah Indonesia gitu. Nah terus saat itu dia nge-DM waktu Indonesia masih punya kans untuk lolos ke ke Piala Dunia ya. 2026 dan si pemain juga masih di geng waktu itu. Nah setelah mau pindah ke Barcelona dan ramai lagi pembicaraan namanya dibicarakan, si pemilik akun ini mengechat lagi ke sang pemain, tapi dia bilang nggak ada. Tiba-tiba giliran namanya naik, dia bilang kok nggak ada. Gila mau gabung Barcelona kok nggak ada. Jadi kayaknya kesannya apa ya, ngejual nama gitu. Ya diada-adain. Biar main di Piala Dunia ya. Iya, biar main di Piala Dunia, biar kayak nih kalau misalnya ternyata punya darah Indonesia, terus followers naik. Oh iya. Penggemar-penggemar Indonesia tuh kayak, ayo dong ke Indonesia. Namanya naik, terus tiba-tiba disorot Barcelona juga. Akhirnya Barcelona ngirim scout, seneng, terus direkrut. Sekarang malah bilangnya nggak ada. Ini berarti dia belum direkrut resmi ya? Belum, baru mau datang nanti. Nah ini cara ngetesnya dia punya darah Indonesia tuh gimana? Gimana ya?
Gimana? Diambil darahnya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Diambil darahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ada tulisan Indonesia nggak iya, ada. Main sama-sama merah. Oh iya benar sama-sama merah. Harus ngasih ini ya. Apa? Ngasih kartu keluarga ya. Emang iya ya. Iya dia harus pakai apa? Akta lahir. Akta lahir Tapi kalau lahirnya di Belanda kan kakek nenek. Oh, akte lahir kakek nenek kakek ya. nenek kan, betul. Gitu. Tapi kalau dari nama sih kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada Indonesianya ya, iya. bener ya. Nah ini sih yang masih bikin penasaran nih. Benarkah dia pemain keturunan Indonesia atau bukan? Biasanya nih jago-jago banget nih netizen Indonesia ngelihat nyari-nyari kayak waktu Ole Romeni itu kan sampai dicari-cari neneknya ternyata bener neneknya lahir di Indonesia. Iya. Martin Paes juga neneknya lahir di Indonesia. Berarti kita butuh ketajaman dari netizen Indonesia. Betul. Nah ngomong-ngomong Barcelona nih baru merayakan hasil manis ya? Iya hasil manis. Mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Lolos langsung. Lolos langsung nggak pakai playoff. Nggak pakai playoff. Jadi Zoners mungkin yang nggak terlalu ngikutin Liga Champions lagi atau mungkin pernah ngikutin yang sekarang surut gitu nggak ngikutin. Jadi Liga Champions mulai musim lalu itu pakai format baru, ada namanya fase Liga dan juga fase knockout. Di fase Liga ada 36 tim, nanti yang 8, jadi semuanya tuh klasmennya satu, kan selama ini yang kita kenal Liga Champions tuh ada 8 grup ya, dibagi ada 8 grup langsung. 32 tim dibagi 8 grup. Nanti yang diambil tuh juara dan runner up grup biasanya kan gitu. Nah, mulai musim lalu semua sistem kompetisi Eropa klub itu berubah kan, diubah. Jadi semuanya 36 tuh langsung jadi klasmen semua. Tapi 8 kali main tapi lawannya beda-beda. Jadi kayak klasmen terbuka gitu biar seru kan. Nah, sekarang yang diambil lolos langsung itu adalah 8 tim teratas. 8 tim teratas di klasmen. Di klasmen terus 9 sampai 24 itu dia harus lewat playoff. Untuk dapat 8 tiket. 8 tiket. Berarti 25 sampai 36 gugur. 25 sampai 36 gugur. Nah, 24 tim itu lolos, tapi yang 16 sisanya itu harus playoff rebutan tiket. Rebutan tiket. Nah, playoff-nya itu nanti akan di drawing lagi. Nanti malam, di drawingnya nanti malam sekitar jam 6, jam 7 sore, nanti bisa nonton di situsnya UEFA. Nah itu pembagian drawingnya gimana tuh Mas Arung? Apa dia nantinya jadi fase grup atau ketemu 2 tim aja terus 2 leg, apa gimana? Nah kalau soal soal yang formatnya, nantinya tuh peringkat 9, 10 itu nanti akan bertemu peringkat 23 dan 24. Itu nanti diundi tuh siapa yang ketemu. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Nah, nanti ketemu setelah diundi, nanti ketemu lagi undiannya buat ketemu yang peringkat 1 sampai 8 gitu. Itu di 16 besar. Nah, ini kalau di layar di belakangnya ada nih. Nah, ini ya. Nih, 8 yang lolos nih ya. Ada Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Club de Portugal dan Manchester City. Nah, ini nanti yang ini akan diundi. Knockout. Iya, di knockout, nanti diundi dia akan ketemu, nanti ketemunya yang ini gitu. Ribet sih memang. Agak ribet, tapi ini bikin menarik pertandingannya ya, bikin lebih menarik ajang Liga Champions-nya. Jadi lagi terbuka gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin klub ngelihatnya nih lawan ini gampang. Ternyata sekarang 8-8-nya bisa susah. Dan belum tentu lolos juga. Dan gitu. bahkan di playoff Real Madrid juga masih ada ya. Beberapa klub besar, bahkan sang juara bertahan PSG gitu. Ya, ini sih yang bikin menarik nantinya. Siapa aja yang akan ketemu dan lolos menyusul 8 tim yang udah dipastikan lolos ke 16 besar ini ya. Nah, ngomong-ngomong 16 besar, ngomong-ngomong lolos, ada juga yang baru lolos malam. Apa tuh? Timnas Futsal Indonesia dong. Oh iya, keren banget ya. Lolos perempat final Piala Asia Futsal 2026. Dan ini adalah kelolosan kedua Indonesia di perempat final Piala Asia Futsal. Terakhir itu 2022. Terakhir 2022 ya. Dan ini terulang lagi di 2025 usai menghajar Kirgistan 5-3. Ini laganya sempat berlangsung sengit ya. Sengit di babak pertama tuh sengit banget. Terus sempat imbang 1-1, tapi Indonesia punya mental kuat dan berkat dukungan ya. Betul, permainannya oke banget. Ada dapat penalti, ada sundulan sang kapten. Itu udah keren banget permainannya semalam. Kalau Zoners nonton semalam tuh benar-benar seru. Kalau misalnya ketinggalan, highlightnya ada di YouTube Zone. Oh iya betul, bisa disaksikan di YouTube Zone. YouTube Zone betul. Benar ya nggak?
Betul. Dan ini jadi kemenangan kedua yang diraih Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya di laga perdana Timnas Futsal Indonesia juga sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 5-0. Ini walaupun udah lolos perempat final, Timnas Futsal Indonesia masih punya satu laga lagi di grup A Piala Asia Futsal melawan Irak. Timnas Irak, dan Irak itu juga 6 poin. Jadi besok banget hari Sabtu 31 Januari itu rebutan posisi atas. Juara grup atau runner-up ya untuk lolos ke Nah, Oke Zoners kalau mau nonton besok nonton di Indonesia Arena. Nah iya, atau nggak di YouTube Oke Zone. Di YouTube Oke Zone juga ada, tenang. Di YouTube Oke Zone ada, tenang. Ini berarti sekarang di puncak klasemen itu Indonesia? Sejauh ini kayaknya ya Indonesia karena selisih gol. Karena kemarin menang 5-0 ya. Di keduanya ada Irak. Kalau bisa dipertahankan atau mendapat hasil imbang aja, Indonesia dipastikan keluar sebagai juara grup. Karena pakai poin head to head, kalau head to headnya sama selisih gol gitu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Oke Zone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.